Empat pemuda dan buah kutukan suku pedalaman. Halo sahabat penaku, selamat datang di dunia cerita. Siapin posisi duduk paling nyaman, karena hari ini kamu bakal diajak masuk ke dalam kisah yang gak biasa. Cerita ini bisa bikin ngakak sampai lupa mantan. Tonton sampai habis ya. Pada suatu hari yang cerah tapi IQ kolektif keriset, empat pemuda tanggung, Dudung si tukang ngide, Mamat si paling halu, Dede si polos, dan Udin si anak micin, mutusin buat healing ke hutan. Bro, kita butuh ketenangan jiwa, kata Dudung sambil bawa tas isi mie instan satu bungkus dan botol kosong bekas minyak goreng. Udin bahkan gak bawa baju ganti, cuma bawa charger HP padahal sinyal aja nihil. Setelah 2 jam jalan kaki dengan GPS ngawur dan Mamat yang yakin lumut di pohon itu, petunjuk arah dari alam semesta, mereka nyasar ke sebuah pulau misterius yang nggak ada di Google Maps. Bahkan sinyal HP pun langsung pensiun dini. Lapar, haus, dan mental mulai goyah, perut mereka berontak. Mamat mulai halusinasi, ngeliat Dede berubah jadi ayam goreng tepung level extra crispy. Gue sumpah tadi lihat paha atasnya Dede bergerak kayak di iklan fast food, bisik Mamat sambil ngelap air liur. Dede yang udah putus harapan, malah nyemil daun kering. Ini keripik kale bukan sih? Padahal itu daun salam dari zaman Majapahit. Udin udah niat masak mie instan pakai air genangan bekas hujan, tapi Mamat bilang itu danau keramat, jadi dia batal. Tiba-tiba, seperti adegan sinetron digabung film petualangan, di bawah pohon besar mereka nemu hidangan lengkap. Ada buah-buahan, daging panggang, dan yang paling bikin Udin nangis terharu, tahu isi hangat dengan cabai segar. Tanpa pikir panjang, logika ditinggal di rumah, mereka menyerbu makanan itu kayak pasukan ork abis puasa 2 minggu. Dudung langsung mangap, Mamat ngambil daging 2 tangan kayak mau skuat, Dede ngelap tahu isi pakai kaos sendiri, dan Udin sibuk ngitung cabai kayak lagi main Uno. Lapar duluan, etika belakangan, teriak mereka serempak, kayak moto hidup generasi rebahan. Tapi, mereka nggak sadar, dari balik semak-semak, ada mata-mata mengintai. Mata itu, bukan milik binatang, tapi makhluk berbulu dan pakai gelang akar. Yak, makanan yang mereka santap barusan ternyata persembahan suku pedalaman buat dewa hutan. Baru aja Dede mau nambah cabai buat tahu isinya yang tinggal separuh, tiba-tiba terdengar suara, gong, keras banget, kayak bunyi panci jatuh tapi di boost 200% volumenya. Dari balik semak belukar, muncul sekelompok manusia berbulu dari kepala sampai kaki, suku pedalaman entah berantah. Mereka semua pakai celana dari daun pisang dan kalung dari tutup botol sirup. Yang paling depan adalah kepala suku, seorang pria tinggi besar, brewokan, dan pakai kacamata hitam. Bener-bener aura misterius setengah tolol. Siapa yang makan persembahan dewa, bentaknya, sambil megang tombak yang ujungnya, sendok sayur. Dudung, dengan percaya diri yang gak tahu malu, malah jawab. Kami pak, tapi demi Tuhan ini enak banget. Dagingnya kayak wagyu, tahu isinya kayak buatan emak. Mamat malah salaman sama prajurit suku. Bos, ada sambal nggak? Cabenya kurang nendang nih. Suku langsung murka. Mereka mengikat keempat pemuda itu dengan tali dari akar pohon dan dibawa ke tengah desa, tepat di depan panggung upacara yang bentuknya mirip panggung stand-up komedi. Dede gemetar. Bro, kayaknya kita mau dikorbanin. Udin malah senyum-senyum. Asal dikorbanin bareng kalian, gua ikhlas. Persahabatan kita, solid banget. Dudung, elu romantis sih, tapi salah timing. Kepala suku lalu berdiri di atas batu besar, lalu mulai orasi. Wahai para tetua dan rakyat suku Suka-Suka, hari ini kita akan adakan ritual pengorbanan untuk menebus makanan dewa yang sudah dilahap makhluk asing ini. Tiba-tiba dari belakang, muncul pendeta suku yang mukanya penuh cat warna-warni, dan pakai crocs ungu. Tunggu, katanya, sebelum dikorbanin, mereka harus melewati 2 ujian suci. Akhirnya kepala suku memberikan 2 ujian untuk mereka. Ujian pertama, kalian harus mencari 5 buah berbeda dari hutan. Bebas, apa aja, asal jangan kurang. 1 orang 1 jenis buah. Dan ingat, berpencar. Keempat pemuda langsung saling pandang dengan muka bingung plus pasrah. Dede, gua kagak bisa bedain mana buah mana sarang semut bang. Udin, gua sih ikut aliran makanan instan. Buah-buahan bukan bidang gua. Mamat,
Kalau nemu rambutan tapi belum merah, itu sah nggak? Dudung, udah, yang penting jangan salah bawa. Entar malah bawa biji karet dikira anggur. Dan mulailah mereka berpencar masuk ke dalam hutan. Misi pencarian buah pun dimulai. Tapi seperti biasa, keempat makhluk ini nggak bisa serius. Dede, dia ketemu pohon tinggi dan lihat sesuatu kuning bergelantungan. Wah, pisang, aman nih. Tapi pas dia panjat dan ambil satu, ternyata itu sarang tawon warna kuning. Dia kabur sambil teriak, ini bukan pisang, ini azab. Akhirnya dia nemu buah beneran, salak, tapi dia ngira itu durian kecil. Ini durian versi ekonomis sekali ya. Udin, dia nemu semacam buah ungu kecil-kecil di semak-semak. Langsung dia ambil segenggam dan masukin kantong plastik. Wah, anggur liar, cocok buat salad fancy. Mamat nyasar sampai ke rawa-rawa. Dia nemu semangka bulat gede banget. Yes, buah terbesar, gua juara. Pas dibelah, isinya daging merah. Tapi kok berdarah ya? Ternyata itu telur monster hutan. Monster itu muncul kayak Godzilla lagi cranky. Mamat kabur sambil gendong batok kelapa sebagai tameng. Dudung, dia paling niat, bawa tas kresek dan sarung tangan. Nemu nanas, tapi karena males kupas, dia bawa langsung beserta batang dan semut-semutnya. Sialnya, pas jalan balik buahnya jatuh ke lubang jebakan. Dan akhirnya dengan percaya diri Dudung pun mencari buah yang lain. Setelah berjam-jam hilang dari radar, Mamat akhirnya muncul dari hutan dengan dada dibusungkan seperti abis menangkan Olimpiade, sambil bawa 5 buah kelapa. Iya, kelapa asli, ukuran besar, bukan yang mini, bukan kelapa muda. Ini kelapa yang kalau jatuh ke kepala, bisa ganti KTP. Langkahnya mantap, senyum optimis, gaya-gaya pahlawan kembali dari perang. Mamat, dengan bangga, kepala suku, saya bawa buah paling gagah, paling keras, paling legendaris di dunia perbuahan. Kepala suku, sambil senyum licik. Bagus, sekarang, ujian kedua, masukkan buah itu ke dalam lubang pantatmu. Satu persatu, tanpa suara, tanpa keluhan, tanpa jeritan. Kalau kamu bersuara, kepala langsung dipenggal. Hening, Mamat, apaan? Kelapa pak, ini bukan buah, ini alat berat. Kepala suku tetap tenang, seperti tidak sadar bahwa dia baru saja menyuruh manusia biasa berubah jadi truk pengangkut kelapa masuk versi ekstrim. Mamat mulai panik, mukanya langsung kayak wallpaper HP lowbat. Tangannya gemetaran, keringat dingin ngucur kayak lagi wawancara kerja, tapi pertanyaannya tentang skripsi orang lain. Mamat, setengah berbisik, masuk, kelapa, kemana? Ulangi pelan-pelan bisa pak? Kepala suku, tegas, ke belakang bro. Jalur tol paling ujung. No suara, no drama, no mercy. Mamat melirik kelapa itu. Kelima buah kelapa itu seperti menatap balik sambil berkata, siap bang, tinggal perintah. Dan sebelum kelapa pertama mendekat, Mamat sudah membayangkan, semua organ dalamnya resign. Dia belum coba, tapi imajinasi dia udah, dan si Mamat pun teriak duluan. Dan, tanpa perlu percobaan, tanpa trial run, kepalanya langsung, klek, melayang pelan, dramatis, seperti adegan film kungfu lambat versi hemat CGI. Kepala melayang, Mamat resmi jadi alumni dunia. Setelah Mamat resmi masuk buku Yasin karena drama kelapa ekstrim, suasana jadi sepi. Bahkan burung hutan pun kayak nahan napas. Tapi tak lama kemudian, Dede muncul, dengan wajah ceria, langkah ringan, dan senyum kayak baru dapat diskon tahu isi. Di tangannya, 5 buah salak. Dede, bangga banget, Pak. Saya bawa buah, ini salak, buah yang manusiawi. Bisa digigit, bisa dikupas, dan yang pasti enak. Kepala suku ngangguk, senyumnya tetap, senyum psikopat edisi tropis. Dia melirik Dede seolah bilang, selamat datang di episode, siapa yang mau ngeluh duluan? Lalu dengan suara merdu ala algojo profesional, ia mengulang perintahnya, oke ujian kedua. Masukkan satu persatu buah itu ke lubang pantatmu. Tanpa suara, tanpa komentar. Kalau kamu bilang, aduh, oh, atau uhuk, atau apalah kepala langsung melayang. Dede mendadak beku. Senyumnya hilang kayak sinyal di basement.
mulutnya kering, pikirannya kosong, jantungnya berdetak seperti lagu EDM, cepet tapi nggak jelas iramanya. Tapi dengan penuh keyakinan, dia mulai. Salak pertama, masuk, wajah tegang, tapi masih aman. Dia menghembuskan napas pelan-pelan. Oke, bisa nih. Salak kedua, masuk juga. Masih selamat, wajah agak merah, tapi mulutnya rapat. Dede dalam hati, gue bisa, gue terlatih, gue pernah yoga, ini cuma salak. Lalu, salak ketiga, bentuknya agak lonjong, kulitnya tajam, masuknya agak seret. Dan saat itu, Dede spontan refleks bilang, aduh, langsung semua suku teriak. Ya, kepala suku mengangguk, lalu berkata penuh hikmat. Dan begitulah, salak telah mengupas bukan hanya dirinya, tapi juga takdir manusia. Dan, biur, kepala Dede resmi jadi legenda. Terbang perlahan, mendarat di sarang burung, dan disambut oleh semut-semut yang bingung. Lah, ini kepala siapa? Dede pun menyusul Mamat ke alam baka. Penyebab, gagal menahan lidah karena salak menyentuh zona rawan. Setelah Mamat gugur karena kelapa, dan Dede tumbang karena salak berkarakter, datanglah sosok lain. Udin, si paling kalem, si paling santuy, si yang katanya, nggak pernah panik, kecuali pas saldo ShopeePay kosong. Dia jalan pelan, santai banget, kayak abis dari spa. Di tangannya ada satu kantong plastik. Isi, anggur, kecil-kecil, mulus, licin, sehat, buah paling bersahabat. Udin, dengan senyum kalem. Pak, saya bawa buah. Ini anggur, kecil-kecil, manis pokoknya. Kepala suku tersenyum. Kali ini kayaknya agak lega. Mungkin dia udah capek ngangkat golok. Bagus. Ayo, jalankan ujian kedua. Sama seperti teman-temanmu, yang kini jadi sejarah. Lalu kepala suku mengulang perintahnya dengan suara gemulai. Masukkan satu persatu buah itu ke lubang pantatmu. Tanpa suara, tanpa komentar. Kalau kamu bilang, aduh, oh, atau uhuk, atau apalah kepala langsung melayang. Udin, tenang, bagaikan samurai sebelum duel, siap laksanakan Pak. Dan mulailah prosesi sakral ini, diiringi suara jangkrik dan harapan rakyat. Anggur pertama, masuk, lancar jaya, kayak masukin koin ke celengan. Udin, heh, gampang ini mah. Nggak kerasa, anggur kedua, juga lolos. Dia sambil ngulet sedikit, kayak stretching. Bro, ini kayak terapi refleksi versi terbalik. Anggur ketiga, sukses juga. Udin udah mulai gaya, ngasih jempol ke suku yang nonton. Ada yang mulai tepuk tangan pelan. Anggur keempat, aman. Udin malah sempat bisik ke kepala suku. Saya bisa nambah 2 biji lagi kalau mau. Tiba saatnya, anggur kelima, suku menahan napas. Kepala suku nyengir, golok udah di tangan. Udin siap, posisi tubuh optimal. Anggur kelima didekatkan. Semuanya menunggu. Tapi tiba-tiba, Udin ngakak sendiri. Klek, kepalanya melayang. Dengan ekspresi masih ketawa. Layang-layang pun iri melihat betapa bebasnya kepala itu menari di angin. Udin pun gugur. Penyebab, kebanyakan gaya dan terlalu lucu di momen genting. Kepala suku hanya mengangguk bijak. Kadang, yang paling santai, justru tumbang karena terlalu nyaman. Di sebuah taman akhirat yang adem, sejuk, dan penuh burung yang nyanyi lagu dangdut remix, Mamat dan Dede duduk selonjoran di bawah pohon surga sambil ngunyah awan rasa stroberi. Mamat, melongo, lu juga mati. Dede, nyeletuk sinis. Ya iyalah, masa gua ikut open trip akhirat. Lu bawa buah apa sih waktu itu? Tanya Mamat penasaran tingkat dewa. Salak, masih manusiawi lah. Jawab Dede santai. Mamat, mendongak, dramatis. Gua kelapa men. Kelapa, ukuran full size, yang kalau jatuh dari pohon, bisa bikin keturunan lu ngilang. Dede ngakak sampai suaranya ngik-ngik-ngik kayak gas bocor. Lu gila, itu bukan buah, itu alat penyiksaan abad ke-8. Tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup dari kejauhan. Bro, tungguin gua. Datanglah Udin, jalannya lesu, mukanya kayak baru kalah main Mobile Legends 20 kali berturut-turut. Mamat, sambil nunjuk, Udin, lu juga nyusul. Udin, lemes tapi elegan. Iya, padahal gue udah pilih anggur loh. Biji kecil,
licin, udah kayak disponsori dewa. Dede, lah, terus kenapa lu kok juga? Udin, gimana gua nggak gagal coba? Lagi asik-asiknya anggur kelima mau masuk, tiba-tiba gua ketawa lihat si Dudung. Lah, emang kenapa? Tanya Dede. Lu bayangin aja deh, si Dudung muncul dari semak-semak. Bawa durian, siul-siul, sambil joget jalan ninja versi Naruto, jawab Udin kesal. Semua hening sejenak, lalu, Mamat, Dede, dan Udin pun ketawa bareng kayak trio komedi pensiun. Sampai awan surga bergetar, dewa nyengir, dan burung merpati ngelap air mata pakai sayap. Mamat, gila, gua mati karena kelapa, tapi Dudung bakal mati karena jadi anime gagal. Dede, itu bukan ritual, itu audisi cosplay suku pedalaman. Udin, gua yakin kepala suku juga bingung, ini orang niat ritual apa mau ikut TikTok live. Dan mereka pun akhirnya berdamai. Duduk di bawah pohon surga, main Uno versi akhirat, sambil nunggu kabar terbaru. Apakah Dudung berhasil, atau akan gugur karena durian berduri level ultra sadis? To be continued. Dudung dan durian terakhir. Sementara di alam baka, Mamat, Dede, dan Udin udah duduk selonjoran sambil main Uno edisi neraka sambil ngemil permen rasa dosa. Di dunia fana alias hutan absurd, datanglah sang legenda terakhir, Dudung. Dan bukan sembarang datang. Dudung muncul dari balik semak-semak. Dengan gaya slow motion, pakai ikat kepala dari daun pisang. Badannya diolesin lumpur kayak abis casting di acara TV petualangan. Dan di tangannya, bukan satu, bukan dua, tapi 5 durian. Yes, durian. Buah bersenjata tajam yang jika dilempar bisa jadi senjata militer. Dan yang bikin lebih gila, dia masuk ke arena upacara sambil siul-siul lagu Naruto. Sasageyo, Sasageyo, padahal beda anime, tapi ya udahlah. Dudung, dengan bangga, Pak Kepala Suku, saya datang, bawa buah penuh duri dan harapan. Sementara Kepala Suku, nahan tawa sambil ngelus dada. Anak muda zaman sekarang, gak ada yang normal. Dudung, senyum lebar, saya bawa durian Pak, soalnya saya orangnya keras di luar, lembut di dalam. Kepala Suku, menghela napas, setengah nyerah. Baiklah, lakukan syarat kedua. Sama seperti yang lain, masukkan satu persatu buah itu ke lubang pantatmu. Tanpa suara, tanpa komentar. Kalau kamu bilang, aduk, ouch, atau uhuk, atau apalah kepala langsung melayang. Semua suku langsung bisik-bisik. Wah ini sih bukan tantangan lagi, ini uji nyali pakai versi sadomasokis. Dudung kaget dan menatap kelima durian miliknya. Bentuknya tajam, gahar, bau menyengat, seolah-olah durian itu berkata, masukkan aku kalau kau berani, wahai manusia tolol. Dudung pun bersiap, dia pasang posisi, muka penuh keyakinan. Dia kasih kode, kalau gua berhasil, tolong kasih gua sertifikat. Durian pertama didekatkan, bentuknya kayak meteor kecil. Duri-durinya tajam seperti hutang yang belum lunas. Udin, di alam baka membayangkan Dudung, pasang wajah tegang. Ya Allah, beneran mau dimasukin tuh. Mamat, gua sampai mati aja masih trauma kelapa. Ini anak, durian bro, durian. Dede, gua ngilu sampai tulang belakang. Dan, saat durian pertama menyentuh zona sakral, Dudung refleks. Siul lebih kenceng, Chidori, sambil lompat, salto, terus teriak. Gue keras karena terlatih. Kepala suku langsung kejang. Semua prajurit suku pada jatuh ketawa. Burung hutan pingsan, semut pun cabut, dan bahkan golok eksekusi, menolak bekerja. Kepala suku, megang perut, ngakak. Sudah cukup, anak ini tidak bisa dieksekusi. Dia lulus bukan karena kuat, tapi karena kami semua nggak kuat. Dan begitulah, Dudung jadi satu-satunya yang lolos dari ritual absurd ini. Dia diangkat jadi pangeran tertawa suku pedalaman, dikasih mahkota dari kulit pisang dan dikirimi keperluan hidup berupa tahu isi, mic karaoke, dan jaket Naruto edisi hutan. Udah cukup ketawanya, nanti pipi kram. Jangan lupa like biar kita makin semangat bikin video absurd berikutnya. Sampai ketemu di kekacauan berikutnya.